Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Eva Nugroho SKMMK selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan dan teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan presentasi kami mengenai komunikasi kesehatan yaitu teori, norma, dan budaya. Oke, yang selanjutnya ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aninda Bakti dengan 3 NIM belakang 056. Lalu ada saya, Natasha Rizky, dengan 3 NIM belakang 068, ada Tika Selvia dengan NIM 095, ada Alifa dengan 3 NIM belakang 099, dan Irin dengan 3 NIM belakang 105. Oke, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian. Jadi, awal mulanya tuh sejarah komunikasi kesehatan yang berkaitan dengan teori norma itu dimulai pada tahun 1980-an, di mana para peneliti tuh mulai menyadari bahwa pentingnya mempertimbangkan norma dan budaya dalam penyampaian informasi kesehatan. Karena hal ini mempengaruhi bagaimana penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap pesan kesehatan yang disampaikan. Karena itu dapat dipahami pula komunikasi kesehatan dalam teori norma merupakan sebagai cara untuk menyampaikan informasi yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang ada dalam suatu komunitas. Slide selanjutnya. Oke, kemudian tokoh pencetus kultural norm teori alias teori norma budaya merupakan Melvin DeFleur. Menurutnya, teori norma budaya menyampaikan bahwa komunikasi massa mempunyai efek secara tidak langsung terhadap perilaku individu melalui kemampuannya untuk membentuk norma-norma. Nah, pada teori norma budayanya juga, DeFleur menganggap bahwa media massa melalui pesan-pesan yang disampaikannya secara tertentu dapat menumbuhkan kesan-kesan yang oleh halayak disesuaikan dengan norma budayanya. Perlu diingat bahwa kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan, atau tingkat ekonomi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik dan pada gilirannya. Karena kesamaan tersebut, komunikasi mereka menjadi lebih efektif. Selanjutnya diteruskan oleh rekan saya. Kemudian ada prinsip dan ciri norma budaya. Yang pertama ada pengembangan teori media massa. Teori media massa melalui tayangannya yang selektif dan penekanannya pada media-media tertentu untuk memberikan kesan-kesan pada halayak berdasarkan norma budaya umum yang ditekankan dengan cara tertentu. Yang kedua ada mempengaruhi norma budaya di halayak. Telah diketahui bahwa perubahan perilaku halayak dapat dipengaruhi oleh norma budaya, maka kaitannya komunikasi massa akan mengubah perilaku dengan mempengaruhi norma-norma budaya yang telah ada. Dan yang ketiga ada mempengaruhi halayak dengan tiga asumsi. Asumsi pertama yaitu komunikasi massa membantu memperkuat keyakinan masyarakat akan budaya yang telah ada. Asumsi kedua yaitu komunikasi massa membantu menciptakan keyakinan baru pada pengalaman yang pernah dialami oleh halayak. Dan asumsi yang ketiga yaitu komunikasi massa dapat mengubah norma-norma tertentu pada halayak karena komunikasi mampu mengubah suatu perilaku ke perilaku yang lainnya. Selanjutnya ada cara mempengaruhi norma budaya. Ada tiga cara yang dapat mempengaruhi norma budaya yang dapat ditempuh oleh media massa. Yang pertama yaitu pesan-pesan komunikasi dapat memperkuat pola-pola budaya yang ada dan membimbing masyarakat untuk mempercayai bahwa pola-pola tersebut masih tetap berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Yang kedua, ada media dapat menciptakan pola-pola budaya baru yang tidak bertentangan dengan pola budaya yang ada, bahkan menyempurnakannya. Dan yang ketiga, ada media massa dapat mengubah norma budaya yang berlaku dan dengan demikian mengubah perilaku individu-individu dalam masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, seperti yang kita lihat pada bagian di layar, perbedaan budaya menyebabkan individu A dan juga B memiliki perbedaan kepribadian dan juga persepsi terhadap relasi antar pribadi. Jika individu A dan B menerima sebuah perbedaan, maka tingkat ketidakpastian dan juga kecemasan relasi antar pribadi akan menurun. Nah, menurunnya tingkat ketidakpastian ini akan memotivasi terciptanya strategi komunikasi akomodatif. Strategi tersebut juga dihasilkan karena terbentuknya kebudayaan baru atau jika kita lihat di gambar pribadi yang menyenangkan kedua belah pihak yang menghasilkan komunikasi adaptif
yakni individu A dan juga B menyesuaikan diri sehingga menghasilkan komunikasi antara pribadi dan juga budaya yang efektif. Next. Baik, selanjutnya adalah mengenai karakteristik norma budaya. Yang pertama bersifat relatif, di mana norma budaya berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Apa yang dianggap sopan di suatu tempat bisa jadi dianggap tidak sopan di tempat yang lain. Yang kedua, dipelajari. Nah, norma budaya tidak diwariskan secara biologis, tetapi dipelajari melalui proses sosialisasi seperti pengamatan, peniruan, dan pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu bersifat dinamis, di mana norma budaya dapat berubah seiring waktu karena adanya pengaruh dari faktor-faktor internal maupun eksternal, seperti perubahan sosial, teknologi, dan interaksi dengan budaya lain. Yang selanjutnya mengikat. Norma budaya memiliki sifat mengikat, artinya anggota masyarakat diharapkan untuk mematuhi norma tersebut. Pelanggaran terhadap norma budaya dapat dikenakan sanksi sosial seperti dikucilkan atau celaan. Nah, yang selanjutnya menjadi panduan perilaku, di mana norma budaya berfungsi sebagai panduan perilaku bagi anggota masyarakat, membantu mereka untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Nah, yang selanjutnya berdasarkan kearifan lokal, di mana norma budaya seringkali berakar pada kearifan lokal, yaitu pengetahuan dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Nah, yang terakhir, sebagai sumber informasi, di mana informasi ini dirangkum dari berbagai sumber, diantaranya adalah artikel dari Gramedia, dan juga dari Tempo.co, serta beberapa sumber yang lain. Nah, kemudian masuk ke tahapan teori norma budaya. Yang pertama, pesan komunikasi massa akan memperkuat pola-pola yang sedang berlaku dan memandu khalayak untuk percaya bahwa suatu bentuk sosial tertentu tengah dibina oleh masyarakat. Yang kedua, media komunikasi dapat menciptakan keyakinan baru mengenai hal-hal di mana khalayak mayoritas telah memiliki pengalaman sebelumnya. Nah, yang terakhir, komunikasi massa dapat mengubah norma-norma yang tengah berlaku dan karenanya mengubah khalayak dari suatu bentuk perilaku menjadi bentuk perilaku yang lain. Selanjutnya ada kelebihan dari teori norma dan budaya. Yang pertama, memperkuat individu bagaimana membangun atau mengembangkan pemahaman mereka tentang lingkungan sekitar. Yang kedua, menghargai kemampuan anggota khalayak dalam mengkonsumsi isi pesan-pesan yang disampaikan media massa. Yang ketiga, memperkuat budaya yang ada. Ketika suatu budaya telah kehilangan apresiasinya, kemudian media massa memberikan tempat, maka budaya yang pada awalnya sudah luntur akan menjadi hidup kembali. Dan yang terakhir, media massa telah menciptakan pola baru tetapi tidak bertentangan, bahkan menyempurnakan budaya yang baru. Next. Selain kelebihan, terdapat kekurangan pada teori norma dan budaya. Yang pertama, terlalu menitik beratkan pada perbandingan antara efek individu dengan efek masyarakat. Yang kedua, kurangnya validasi ilmiah tetapi lebih mengutamakan pengamatan yang subjektif. Yang ketiga, memiliki kekuatan yang potensial untuk memanipulasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan yang terakhir, memperkecil kritik sosial dan memperlemah kemampuan khalayak untuk berpikir kritis. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu contoh kasus teori norma budaya. Ketika suatu budaya telah kehilangan tempat apresiasinya, kemudian media massa memberikan lahan atau tempat, maka budaya yang ada pada awalnya sudah mulai luntur menjadi hidup kembali. Media massa telah menciptakan pola baru tetapi tidak bertentangan, bahkan menyempurnakan budaya lama. Seperti acara pertunjukan wayang golek atau wayang kulit yang ditayangkan di acara televisi, terbukti telah memberi tempat pada budaya tersebut untuk diapresiasi oleh masyarakat. Ketika suatu budaya telah hilang tempat apresiasinya, maka media massa membuat lahan untuk budaya itu hidup kembali. Media massa juga dapat mengubah budaya lama dengan budaya baru yang berbeda dengan budaya lama. Seperti acara-acara tertentu yang bukan tak mungkin lambat laun akan menumbuhkan budaya baru dan menampilkan kekreatifan dalam menarik minat masyarakat. Baik, selanjutnya kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi, teori norma budaya dalam komunikasi kesehatan menekankan bahwa norma dan budaya mempengaruhi penerimaan serta pemahaman masyarakat terhadap pesan kesehatan. Nah, media massa memiliki peran yang penting dalam membentuk, memperkuat, atau mengubah norma budaya melalui pesan-pesan yang disampaikan. Teori ini menunjukkan bahwa komunikasi massa dapat membimbing individu untuk menyesuaikan diri dengan pola sosial yang ada, menciptakan keyakinan baru, atau bahkan
akan mengubah perilaku masyarakat. Meskipun begitu, meskipun memiliki kelebihan dalam memperkuat budaya dan meningkatkan pemahaman individu, teori ini juga memiliki kelemahan seperti kecenderungan subjektivitas, potensi manipulasi, serta dapat melemahkan kritik sosial. Baik, ini daftar pustaka yang kita gunakan. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.